Ya, kembali lagi dengan saya di channel Dikecu. Nah, vlog ini tentang Ninja RR lagi. Jadi sekarang gue akan moles bodinya si RR gue ini biar kinclong dan biar kayak baru. Karena motor ini sebenarnya hitungannya masih lumayan mint, lumayan seger gitu. Cuma memang kondisi catnya itu banyak banget suara mak dan baret-baret halus gitu ya. Jadi gue pengen sedikit perbaikin itu kondisinya. Tuh. Nah, yuk kita langsung ke prosesnya. Ya oke, jadi di motornya belakang gue. Tadi baru aja gue ngambilin stock shoot sebelum dikerjain sama foto-fotonya juga. Nah, ini sekarang hari ini kita cuma mau moles bodinya aja. Jadi yang gue lakukan hari ini adalah body detailing sama beberapa detailing bagian dalam jok ini ya. Jadi goalsnya hari ini motor ini akan kita bikin bodinya mengkilat lagi kayak baru. Oke, kita langsung aja step pertama, nyuci. Ini gue dibantu sama Kodimas. Nih Kodimas nanti kayak kalau misalkan konten-konten bersih-bersih gini bakal sering sama gue nih. Bu Irko. Nyabunin. Jadi proses nyabun ini baiknya dilakukan body dulu. Body dengan kaki terpisah ya, embernya tuh kayak gitu. Setelah sabunin body ini, lalu kita bilas. Terus kita lanjut ke sini, bagian tengah ini, bagian bagasi dan bawahnya jok, karena ini lumayan kotor ya. Terus yang paling kelihatan tuh ini bekas apa namanya, oli samping tempat tumpah. Tuh kelihatan. Ini tadi udah gue coba pakai degreaser, better ya. Nanti kita coba semuanya biar kelihatan hasilnya kayak apa. Jadi untuk area-area di apa namanya, sela-selanya baliknya speedometer ini, terus di kabel-kabel ini, selang-selang rem segala macam, di sela-sela ini semua, karena dia kecil-kecil ya, apa sempit-sempit, jadi gue akan pakai kuas untuk menjangkau supaya semuanya kena. Pakai kuas ini enak, dia bisa menjangkau celah-celah sempit. Tuh guys. Oke, next kita akan coba bersihin ini. Ini nih ada banyak residu oli karena ini tempat oli samping ya. Nih, kelihatan. Nah, kita coba di sini nih. Ini gue kasih contoh. Ini pakai degreaser. Tuh dia langsung hilang ya. Langsung rontok keraknya. Dan ini nggak perlu pakai effort sih, benar-benar cuman dioles doang. Sikat-sikat dikit. Kita cek lagi sini. Tuh, sama. Nggak pakai effort, langsung hilang. Lanjut aja, lanjut. Nah, jadi degreaser ini fungsinya tadi dia melunturkan noda-noda oli seperti ini. Lebih apa ya? Lebih dibanding pakai sabun lebih gampang pakainya kan nih. Karena nggak pakai effort, jadi ini lebih lunak. Jadi kayak begitu kena ini olinya langsung luntur gitu. Enak dia. Lebih kuat dari sabun tapi jauh lebih tidak harmful dibandingkan water spot remover gitu. Karena gue senang ngobatin ini. Nah, ini karat kita mau coba hilangin ya pakai obat kerak ya, pakai water spot. Soalnya biasanya bisa, ternyata kalau kita sabar ngerjainnya karat-karatnya bisa hilang. Tadi di sini ditutup baut ini kita juga ada spot-spot karat dikit, noda-noda karat, calon-calon karat gitu, calon-calon oksidasi. Tapi tadi gue kasih ini water spot remover, dia hilang nih, jadi bisa ngaca lagi mulus. Nah, jadi ini udah sekitar 1 menit kita gosok terus. Hasilnya sih lumayan ya, lumayan hilang ya. Ini tinggal dibilas. Tadi tuh berkarat di sini, di bagian tadi ini karatnya lumayan sampai belebar kemana-mana gitu. Di sini juga sekarang hilang coy ya, lumayan. Next kita akan cobain lagi yang ini. Nah, di bagian knalpot ini belakang juga ada spot-spot calon berkarat, udah mulai ada oksidasinya. Kita harus hilangin ini. Nah, ini di knalpot ada beberapa titik yang akan jadi karat ya. Kita coba bersihin pakai water spot remover juga. Nah, langsung kelihatan ya, karatnya langsung terbasmi.
Jadi kalau untuk karat-karat apa noda-noda karat yang lumayan ringan seperti ini bisa pakai water spot remover. Tapi kalau misalnya udah berkarat yang sudah kemakan gitu udah susah ya. Bahkan bisa dibilang mesti pakai rust remover. Di bracket knalpot juga ada beberapa spot yang menjadi karat. Ini juga mau kita coba hilangin. Nah, jadi untuk penghilangan karat dengan water spot remover ini belum tentu akan berhasil. Tapi kalau misalkan noda karatnya tipis-tipis seperti ini, kemungkinan besar bisa hilang gitu. Tapi kalau sudah tebel, kayaknya lebih baik kita amplas aja atau pakai rust remover. Tapi itu akan lama makan waktunya. Nah, ini juga kita bisa lihat di knalpot juga ada beberapa titik-titik yang akan jadi calon karat. Ini nggak tahu gara-gara apa ya, tapi kita harus coba hilangin ya, dan bisa hilang langsung. Kelihatan ya prosesnya, langsung pelang-pelang masih menghilang. Ini masih ada kelihatan. Ini ternyata lumayan banyak spot-spot yang jadi bakal calon karat nih. Untungnya masih bisa dihilangin pakai water spot remover. Jadi bisa dibilang water spot remover ini salah satu obat serbaguna ya. Cuman baik lagi mesti dites dulu di permukaan kecilnya, karena kalau misalkan salah-salah ada permukaan logam yang kena, warnanya akan berubah jadi lebih gosong, lebih gelap gitu. Dan jangan tanya kenapa gue tahu, karena gue ngalamin. Nah, habis ini kita bilas, coba bilas langsung. Nah, oke. Jadi aman ya, langsung kencling, bening, kayak baru lagi. Mantap. Bilas lagi, sekali lagi. Make sure supaya tidak ada residu dari water spot remover tadi. Ya, mantap. Proses masking. Jadi kita masking bagian-bagian yang kira-kira nggak mau kita kena. Jadi misalnya ini bagian rawan nih. Kita mau moles kan bagian yang kilat ya, yang glossnya. Nah, tapi di sini ada body kasar nih. Body kasar ini better kita masking pakai swati kertas seperti ini. Jadi kita masking dari bawah sini nih, bagian yang kita nggak mau kena sampai sini. Karena kalau kena, biasa di body kasar ini dia susah banget hilangnya bekasnya tuh. Ini proses maskingnya. Jadi tidak usah semua bagian, tapi bagian yang nempel sama body glossnya aja. Tuh. Ini kita akan coba untuk masking juga. Jadi biar kalau nanti dipoles, polesnya mesin rotary tidak kena bagian yang kasar ini. Nah, jadi ini bagian-bagian yang udah gue masking. Bagian-bagian yang punya potensi untuk kena mesin polesnya juga. Ini. Desain ini juga, nah desain ini sering kali untuk sen yang nongol begini sering kena backing plate-nya dari rotary. Jadi gua preventif supaya aman aja nih. Kalau kena pun tidak apa-apa, jadi gua selotip juga, gua masking. Sama juga yang sebelah sini juga sama. Ini juga. Tuh. Nah, oke. Jadi kalau di RR new cukup bagian ini aja ya. Kita lanjut poles. Oke, jadi ada satu fase yang gue lewatkan di sini, which is adalah claying. Nah, kenapa gue lewatin claying gitu? Karena motor ini oksidasi tidak begitu berat dan tidak ada bekas bekas aspal di body di fairing-fairingnya. Jadi gue lewati skip press claying untuk menghemat waktu, untuk langsung gue pas ke step compounding. Oke, jadi nggak pakai clay. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase pemolesan. Jadi tadi gue udah inspeksi catnya. Jadi kalau kondisi medium itu gue akan start dari step 1, which is ini, compound, baru polish gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kerusakannya minimal atau ringan gitu, gue akan start langsung dari step 2. Gue nggak pakai step 1 ini lagi yang lebih kasar, karena akan sayang catnya masih bagus, tapi kita gerus pakai kompon yang kasar. Tapi untuk Ninja RR gue ini, gue akan pakai dari step awal, dari step 1 untuk compounding, polishing, baru terakhir ini finish polishing ya. Ini biar ini yang paling halus, make sure dia nggak ada maringnya atau kabutnya gitu. Nah, jadi alat yang gue pakai sekarang, gue pakai mesin rotary. Paddingnya juga udah gue sesuaikan, padding yang untuk step 1. Kita start dari step 1 dari compounding, oke?
Nah, jadi tadi sudah sampai tahap ke finishing, tahap step ketiga ya, step yang fine polish. Sekarang ini gue pengen pasang ini, jadi ini stiker tangki, gue baru beli stiker tangkinya. Tadi motor gue ini nggak ada stiker tangkinya, jadi gue pasangin aja, pasangin. Sebelum gue kasih protection terakhir, mau gue pasangin dulu. Oke, satu memasang. Yang pertama, ini. Oke, mantap jiwa, lengkap motor gua. Dan sama tinggal ini nih. Yes, langsung kita angkat. Yuhuy. Nah, ini gantinya yang baru. Ini tempel aja di sini. Bih, cakep. Langsung kayak anyar. Ya teman-teman, jadi sekarang masuk proses pencucian setelah pemolesan. Jadi setelah proses pemolesan dengan mesin rotari, biasanya debu-debu atau residu dari obat poles akan terbang kemana-mana ya di seluruh motor. Jadi sekarang ini ada proses untuk bersihin residu atau debu tadi supaya ketika nanti di wax dia bersih, kita udah bersih semua, nggak ada debu yang ikut dan bikin baret lagi bodi yang sudah dibersihkan tadi. Ya, jadi untuk proses pencucian ya gue lebih seneng pakai jet washer atau pressure washer supaya gue nggak usah lagi nyabunin motor ini lagi dan harus bikin resiko bodinya baret lagi. Jadi gue lebih prefer pakai jet washer supaya kita bisa touchless wash gitu ya. Oke, langsung aja kita cuci motornya. Nah teman-teman, ini adalah noda bekas stiker. Jadi tadi di sini ada stiker. Sekarang gue mau ngapus ini pakai tar remover, ya. Jadi sebenarnya untuk ngapus noda stiker ini ada beberapa obat yang bisa kalian pakai. Pertama ya ini tar remover, dia juga bisa ngilangin residu stiker. Kedua pakai minyak kayu putih juga bisa. Nah sekarang ada ini, kita pakai ini ya. Bisa dilihat nodanya lama-lama, bekas stiker lama-lama pelan-pelan menghilang. Jadi dia mengempukkan cairan ini dia mengempukkan lem yang ada di bekas stiker tadi. Dia melarutkan lemnya. Nah yang putih-putih ini adalah kertas-kertas yang tersisa. Jadi di bagian masih ada lem. Kita mesti kita kerok dulu, nanti lemnya lama-lama bisa hilang. Ini kita poles terus gitu, lama-lama dia hilang. Nah ya kelihatannya lama-lama dia bekas stikernya larut, lama-lama rontok. Oke, kalau udah kayak gini bisa kita ambil terus kita keringin. Udah ya, bersih ya. Udah seperti itu aja guys. Oke, jadi ini yang terakhir, langkah terakhir ini adalah langkah proteksi. Jadi gue pakai sealing wax dari Menzerna. Nah ini gue pakai aplikator juga, aplikator universal aja ya. Jadi kita cuman aplikasi ini jadi cara pakai gampang nih, tinggal jangan lupa nih kocok keran nih, make sure aja biar nyampur semua dengan rata ya. Terus kita taruh secukupnya, lo ratakan. Nah, oke, terus tinggal di pulas-pulas seperti ini. Oke, jadi tadi setelah dipoles dengan aplikator, sekarang saatnya untuk mengelap produknya. Ya, bisa kelihatan di kamera kalau langsung deep gitu glossnya. Oke, jadi tadi sudah selesai semua tahap pemolesannya, sudah sampai finishing, sudah sampai protection, sudah semireban, sudah dressing part-part yang bodi kasarnya juga. Nah, langsung kita lihat hasilnya.
Nah, jadi tadi itu adalah vlog tentang Monster RR gua. Oke, kalau gitu sampai sini. Next video mau bikin apa nih kira-kira buat RR ya? Boleh tulis di kolom komen. Terus jangan lupa subscribe, like, dan share video gua biar kalian terus berkembang. Oke, thank you. Ciao.